Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di kesempatan kali ini, kami mau sharing materi tentang percabangan menggunakan selekes. Kita bakal bahas mulai dari pengertian, jenis-jenis percabangan, contoh sampai kesimpulannya loh. Semoga nanti teman-teman jadi lebih paham cara kerja percabangan selekes ini. Yuk langsung kita mulai. Percabangan atau penyeleksian kondisi conditional statement merupakan suatu pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa itu. Hasil dari penyeleksian, jika bernilai benar, maka akan dikerjakan instruksi tertentu. Sedangkan jika kondisi salah, maka akan dikerjakan instruksi yang lain. Jadi, percabangan itu sederhananya pernyataan untuk analisa kondisi. Kalau kondisi benar jalanin perintah A, kalau salah jalanin perintah B. Jadi konsepnya mirip kayak kita sehari-hari. Kalau hujan bawa payung, kalau panas bawa kacamata. Nah, di coding juga begitu loh. Di pemrograman, percabangan itu penting buat ngambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis percabangan nih. Ada if then else, nested if, EEF, dan select case. Nah, ini fokus kita di select case, yaitu percabangan yang enak dipakai buat kondisi yang banyak, tapi nggak perlu if else berulang-ulang. Struktur select case digunakan untuk menjalankan satu blok perintah yang jumlahnya banyak atau bertingkat-tingkat. Pada statement ini, ada sedikit perbedaan dengan if, then, else, yaitu isi dari variabel akan dikeluarkan terlebih dahulu pada tahap awal dan baru nantinya variabel tersebut akan dibandingkan dengan konstan-konstan yang ada sampai program menemukan hasil true atau benar. Jadi, select case dipakai buat jalanin satu blok perintah yang jumlahnya banyak atau bertingkat. Bedanya sama if else, select case itu ngecek isi variabel dulu baru dibandingkan sama konstanta atau kondisi yang kita tentuin. Jadi, program bakal cek satu persatu sampai ketemu yang true atau benar. Teks ekspresi bisa bernilai numerik maupun string. Ekspresi 1 nilai pertama proses seleksi dari teks ekspresi. Ekspresi 2 nilai pertama proses seleksi dari teks ekspresi penulisan nilai pada ekspresi 1 maupun ekspresi 2. Bisa langsung berbentuk konstanta atau melalui operator pembanding. Untuk blok perintah 1, suatu rangkaian perintah yang dikerjakan bila ekspresi 1 terpenuhi. Untuk blok perintah 2 sendiri suatu rangkaian perintah yang dikerjakan bila kondisi ekspresi 2 terpenuhi. Untuk blok 3, suatu rangkaian perintah yang dikerjakan bila kondisi ekspresi 3 terpenuhi. Di slide case, kita punya tes ekspresi. Bisa angka atau string. Lalu ada ekspresi-ekspresi yang bakal dicek satu-satu. Kalau cocok, blok perintahnya jalan. Kalau enggak, lanjut ke ekspresi berikutnya. Jadi lebih rapi, gampang dibaca dibanding if-else panjang. Ini contoh bentuk umum slide case. Kita bisa tulis slide case, bikin case per kondisi, lalu blok perintahnya. Bisa juga pakai case else buat kondisi yang nggak masuk di case-case sebelumnya. Kita punya contoh program toko alat tulis. Misalnya barangnya disket, buku, kertas, atau pulpen. Setiap barang punya harga dan satuan masing-masing. Dengan slide case kita bisa tentuin harga dan satuan berdasarkan nama barangnya. Jadi program otomatis baca input dan kasih output sesuai yang kita set. Jika barang disket, maka harga 30.000 per box. Jika buku, maka harga 20.000 per lusin. Jika barang kertas, maka harga 25.000 per rim. Jika barang pulpen, maka harga 10.000 per pak. Struktur slide case dipakai agar program lebih mudah membaca pilihan barang yang dimasukkan pengguna.
lalu otomatis menampilkan harga dan satuannya. Di sini kelihatan perbedaan pakai if dan select case. Kalau pakai if else kelihatan panjang dan agak ribet. Sedangkan pakai select case lebih rapi, gampang dibaca dan lebih cepat ditulis. Fungsinya sama, cuman formatnya lebih clean. Kita juga bisa pakai select case buat konversi nilai angka jadi huruf. Misalnya nilai 80 sampai 100 jadi A, 68 sampai 79 jadi B, 56 sampai 67 jadi C, 46 sampai 55 jadi D, dan nilai 54 ke bawah jadi E. Program otomatis ngecek range nilai dan langsung kasih output hurufnya. Jadi kesimpulannya, slide case adalah salah satu bentuk struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih dan mengeksekusi satu blok perintah dari beberapa pilihan kondisi. Dibandingkan dengan penggunaan if, else, dan else, slide case lebih rapi, mudah dibaca serta efisien ketika ada banyak kondisi yang harus diuji terhadap suatu variabel atau ekspresi. Dengan menggunakan slide case, program menjadi lebih terstruktur, sederhana, dan minim kesalahan karena alur logikanya jelas. Struktur ini sangat bermanfaat saat kita ingin memproses keputusan bercabang yang memiliki banyak kemungkinan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang percabangan menggunakan select case. Semoga penjelasan ini bikin teman-teman lebih paham konsep dan bisa praktik langsung di coding. Terima kasih buat perhatian dan partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.